Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube aku masih membahas tentang public speaking. Nah, pernah gak sih teman-teman tiba-tiba disuruh maju ke depan kelas, terus mendadak jantung berdebar, terus tangan dingin, dan otak rasanya tuh kayak blank gitu, padahal sebenarnya kita tahu apa yang mau disampaikan. Nah, itu adalah hal yang sangat wajar teman-teman dalam public speaking. Bahkan banyak orang hebat sekalipun masih merasa gugup ketika berbicara di depan umum. Jadi jangan jadikan itu suatu alasan kalian untuk berhenti belajar public speaking. Nah, bedanya mereka itu tahu bagaimana cara mengelola rasa gugup itu menjadi sebuah kekuatan. Nah, jadi sebenarnya public speaking itu bukan cuma soal berbicara di depan banyak orang, tapi tentang bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas, menarik, dan juga mudah dipahami oleh audiens. Kemampuan ini penting banget teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk presentasi di kelas, organisasi, wawancara, mengajar, seperti yang selalu saya ingatkan di video-video sebelumnya jika teman-teman menonton. Nah, dalam public speaking ini ada beberapa hal penting nih yang saling berkaitan dan gak bisa dipisahin, yaitu yang pertama adalah persiapan mental, penguasaan materi, serta performa bahasa. Nah, contohnya di sini ada komunikasi verbal dan nonverbal serta penampilan. Nah, semua aspek ini bekerja sama untuk membantu seseorang tampil lebih percaya diri dan meyakinkan di depan umum. Hal pertama yang paling penting itu adalah persiapan mental. Banyak orang sebenarnya memahami materi yang dia ingin sampaikan dengan baik, tetapi ketika berdiri di depan audiens, mereka itu menjadi gugup dan kehilangan fokus. Nah, bahkan lupa apa yang ingin disampaikan. Nah, karena itu mental yang siap sangat dibutuhkan agar pembicara itu bisa tetap tenang dan percaya diri. Nah, persiapan mental bisa dilakukan dengan latihan berbicara secara rutin, berpikir positif, mengatur nafas sebelum tampil, dan membiasakan diri menghadapi audiens sedikit demi sedikit. Nah, semakin sering berlatih teman-teman, maka rasa takut itu akan semakin berkurang. Public speaking itu bukan bakat bawaan, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Nah, selain mental, penguasaan materi juga menjadi faktor penting di sini. Nah, seorang pembicara itu harus mampu memahami topik yang akan dibahas agar lebih mudah menjelaskan kepada audiens. Nah, pemilihan topik juga harus relevan dan sesuai dengan siapa yang mendengarkan. Misalnya, jika audiensnya pelajar, maka bahasa dan contoh yang digunakan harus dekat dengan kehidupan mereka supaya lebih mudah dipahami. Setelah menentukan topik, pembicara perlu mencari informasi dari sumber yang terpercaya, menyusun poin-poin penting, lalu membuat alur pembahasan yang runtut agar penyampaian itu tidak berantakan. Nah, ketika seseorang benar-benar memahami materinya gitu, ia tidak perlu terlalu bergantung pada hafalan karena bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri secara lebih santai dan natural. Nah, kemudian dalam public speaking, cara berbicara juga sangat menentukan apakah audiens tertarik atau enggak nih teman-teman. Kalau yang gak tertarik, kita bisa ngelihat pasti orangnya itu ngantuk, terus juga ngobrol. Nah, itu bisa dibaca dari situ. Nah, inilah yang disebut sebagai performa bahasa. Kemudian ada komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal itu? Komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini, pembicara itu harus memperhatikan pemilihan kata, penyusunan kalimat, serta kejelasan dalam menyampaikan ide. Nah, gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami agar audiens itu tidak bingung. Selain itu juga penguasaan vokal. Ini juga penting teman-teman. Cara mengatur volume suara, tempo bicara, pelafalan, dan intonasi itu dapat mempengaruhi suasana saat berbicara. Kalau berbicara terlalu pelan, audiens itu akan sulit mendengar. Nah, tapi kalau terlalu cepat, audiens juga akan kesulitan memahami apa sih yang kita bicarakan gitu. Sedangkan intonasi yang datar bisa membuat audiens merasa bosan, maka dari itu pembicara itu perlu memainkan nada suara.
agar penyampaian itu terdengar lebih hidup dan menarik. Nah, selain komunikasi verbal, ada juga komunikasi nonverbal yang tidak kalah penting. Nah, bahkan terkadang bahasa tubuh itu terlalu kuat daripada kata-kata yang diucapkan. Nah, komunikasi nonverbal itu meliputi ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, hingga intonasi suara. Nah, saat berbicara di depan umum, bahasa tubuh yang baik itu dapat menunjukkan rasa percaya diri dan membantu memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, berdiri tegak menunjukkan kesiapan dan keyakinan diri, sedangkan kayak terlalu menunduk itu bisa membuat pembicara terlihat gugup gitu. Kontak mata juga penting teman-teman, karena membuat audiens itu merasa diperhatikan dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan mereka gitu. Nah, terakhir itu selanjutnya itu ada ekspresi wajah yang sesuai akan membuat penyampaian terasa lebih hidup, dan senyuman sederhana bisa menciptakan suasana yang nyaman bagi audiens. Nah, ekspresi wajah ini bisa disesuaikan dengan apa yang kita sampaikan gitu. Misalkan ketika kita memberi saran atau apa, itu menggunakan pendalaman jiwa gitu. Selanjutnya ada simbolik dan penampilan dalam public speaking. Penampilan itu menjadi kesan pertama loh teman-teman yang dilihat oleh audiens. Nah, sebelum mereka mendengarkan isi pembicaraan kita, karena mereka itu kan belum tahu apa yang ingin kita sampaikan. Nah, yang paling penting itu adalah first impression si audiens ini terhadap kita. Karena itu, pembicara itu perlu memperhatikan pakaian, posisi tubuh, gestur, dan sikap saat tampil gitu teman-teman. Gunakan juga pakaian yang rapi, bersih, dan sesuai dengan situasi agar terlihat lebih profesional dan sopan gitu. Nah, berdirilah dengan posisi yang tegak namun tetap rileks. Gunakan gerakan tangan secukupnya agar penjelasan itu terasa lebih hidup dan tidak kaku. Nah, saat berbicara, usahakan melihat audiens secara merata gitu ke segala arah ya, misalkan kiri, tengah, kanan, depan gitu, supaya semua itu merasa dilibatkan dalam acara tersebut. Nah, dan yang paling sederhana tetapi ini sangat berpengaruh itu adalah senyuman. Karena senyum itu bisa membuat audiens merasa nyaman dan lebih tertarik mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa public speaking itu bukan hanya tentang kemampuan berbicara, tapi juga tentang bagaimana seseorang mempersiapkan dirinya secara menyeluruh. Nah, persiapan mental itu membantu pembicara tetap tenang dan percaya diri gitu. Penguasaan materi juga membuat penyampaian lebih jelas dan meyakinkan gitu. Sedangkan penampilan dan simbolik itu mampu memperkuat kesan profesional dan menarik perhatian audiens. Nah, ketika semua aspek tersebut digabungkan dengan baik dan dijalankan dengan baik, maka seorang pembicara itu akan mampu menyampaikan pesan secara lebih jelas, menarik, dan berdampak bagi orang lain. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.